Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan ruang lingkup pemimpin dan kepemimpinan. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, cuma ada beberapa yang berhalangan hadir, tidak bisa mengikuti presentasi pada kali ini. Kami mohon dimaklumkan. Oke, untuk anggotanya pertama ada ketuanya yaitu Gideon Immanuel Laluan. Ya, selanjutnya ada Fitri Fatimah, ada Wahid Wahyudin, dan saya sendiri Farhan Aryansyah. Oke, untuk yang pertama definisi kepemimpinan akan dijelaskan oleh Gideon. Untuk Gideon dipersilakan. Oke, terima kasih Farhan untuk awalnya definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Setelahnya, kepemimpinan dalam tim. Kepemimpinan muncul karena kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dapat dipertahankan hanya ketika para pemimpin mempromosikan rasa saling bergantung perasaan bahwa kita menghadapi masalah secara bersama-sama. Selanjutnya adalah definisi kepemimpinan dalam tim. Tim adalah kelompok di dalam organisasi yang anggota-anggotanya saling bergantung satu sama lain, saling berbagi tujuan bersama, dan dicirikan oleh adanya satu orang yang mengkoordinasikan kegiatan bersama. Selanjutnya adalah masih dalam definisi dan kerjasama dalam tim. Di sini ada beberapa definisi kerjasamanya. Adalah yang pertama, kelompok kecil yang terdiri dari 2-25 orang, dan kita harus saling keterampilan yang saling melengkapi, dan maksud bersama yang harus menjadi satu di tiap-tiap anggota tim dan menghasilkan tujuan yang sama, lalu pendekatan bersama yang sama dalam setiap anggota tim. Selanjutnya ada kebersamaan dan tanggung jawab masing-masing anggota yang harus dicakupkan ke dalam tim tersebut, dan yang terakhir tidak lupa ada sinergi yang digabungkan untuk ke dalam tim yang dibangun. Selanjutnya ada teman saya yang akan melanjutkan presentasi, yaitu Wahid Wahyudin. Silakan Wahid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan membangun kepemimpinan dalam tim. Yang pertama yang harus dibangun adalah membangun tim kerja, yaitu anggota-anggotanya yang harus memiliki kesamaan visi dan misi dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kita harus mempunyai disiplin tim. Disiplin di sini adalah upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu membangun komitmen dalam tim. Komitmen itu adalah janji untuk mengerjakan sesuatu dan kesanggupan untuk memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, yaitu macam-macam kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional, yang kedua ada kepemimpinan karismatik, yang ketiga ada kepemimpinan visioner, dan yang keempat ada kepemimpinan tim. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek dalam membangun tim yang memiliki kinerja tinggi. Yang pertama ada goal setting, yang kedua ada leadership atau kepemimpinan, yang ketiga ada cooperative relationship, yang keempat ada managing conflict, yang kelima ada communication, yang keenam ada decision making, yang ketujuh ada problem solving, dan yang ke-8 diversity. Selanjutnya ada kinerja dalam tim. Kinerja tim itu bergantung pada prestasi kerjasama dan juga prestasi individu. Dan setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab. Lalu anggota tim harus memiliki rasa keterikatan dan mengembangkan rasa kepercayaan satu sama lain. Dan selanjutnya tujuan tim hanya dapat dicapai dengan baik pula dengan dukungan bersama. Selanjutnya ada faktor-faktor keberhasilan dalam tim.
Tim didefinisikan sebagai kelompok yang mempunyai komitmen dan tugas bersama. Anggota tim harus memiliki peran-peran spesifik yang dipahami dengan baik oleh masing-masing anggota. Dan masing-masing anggota tim harus memiliki kontribusi kepada tim agar sukses. Dengan begitu, sebuah tim akan berhasil mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini ada tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, tipe dan gaya kepemimpinan di sini ada 3 yang kita bahas, yaitu tipe karismatik, tipe otoriter, dan tipe paternalistik. Nah, 3 tipe atau gaya kepemimpinan di sini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini mungkin bisa nanti dibacakan ya. Oke, lanjut. Oke, habis itu ada syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, dia mempunyai kekuasaan. Jadi kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Habis itu ada kemampuan dan kewibawaan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Nah, di sini ciri-ciri pemimpinan yang efektif ada penglihatan sosial, yang artinya suatu kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Yang kedua ada kecakapan berpikir abstrak. Itu dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas, intelijensi yang tinggi untuk menganalisa dan memecahkan masalah dalam tim. Dan yang terakhir, keseimbangan emosi, yaitu orang yang mudah naik darah, membuat ribut, menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Orang yang demikian tidak bisa dijadikan pemimpin, sebab seorang pemimpin harus mampu membuat suasana tenang dan senang. Nah, jadi dari 3 ciri-ciri ini barulah bisa dikatakan pemimpin yang efektif. Selanjutnya studi kasus kami yaitu seorang manajer di salah satu perusahaan IT. Pada awalnya ia merupakan seorang yang pintar dan baik, namun ia seseorang yang tidak bisa ditekan oleh atasannya, sehingga setiap ada pekerjaan ia limpahkan semua ke anak buahnya dan tidak peduli anak buahnya bekerja seperti apa. Yang terpenting pekerjaannya semua selesai. Ya, studi kasus itu diambil dari pengalaman pribadi. Jadi pada saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan yang mana manajer tersebut dia memang saya rasa dia tipe pemimpin yang otoriter karena dia sebagai atasan tidak bisa dikritik, tidak menerima saran dan masukan dari bawahan bahkan dari rekan kerja, dan dia tipikal orang yang mudah tersinggung, marah. Dari situ kita bisa lihat tipe otoriter, yaitu salah satunya sih mempunyai ciri-ciri pemimpin organisasi sebagai pemiliknya. Pemimpin bertindak sebagai diktator, cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman. Lalu bisa dibilang manajer tersebut juga mempunyai tipe paternalistik karena manajer tersebut mempunyai sikap yang maha tahu dan maha benar, yaitu balik lagi dia tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima masukan ataupun saran. Syarat-syarat kepemimpinan seperti yang tadi disebutkan oleh Farhan, harusnya ciri-ciri kepemimpinan yang efektif harusnya memiliki penglihatan sosial. Yang tadi dibilang bahwa harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Terus juga mantan manajer saya tadi mempunyai sifat yang menurut saya sangat egois karena dia hanya tahu pekerjaan selesai, tidak bisa ditekan, tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima saran, dan saya rasa orang-orang seperti itu harusnya
bisa mengintrospeksi diri, harus bisa menerima masukan. Karena menurut saya selagi kita hidup di dunia ini pastinya selama itu juga kita belajar jadi bagaimana kita terhadap sesama, terhadap lingkungan, bahkan terhadap Tuhan pun kita harus tetap belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu. Lalu kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, intelijensi, skill atau kemampuan dan keahlian. Memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.